Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu sesuai topoksi. Dibuat oleh Nadia Ayu Tiarasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 31, Kelompok 4, NDH 32, Jabatan Ahli Pertama Dokter. Pertama, dilakukan identifikasi isu. Ada beberapa tupoksi dan beberapa isu. Isu yang diangkat pertama, belum optimalnya pemahaman kesadaran masyarakat terhadap penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Kedua, belum optimalnya kesadaran pasien penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Ketiga, belum optimalnya penimbangan balita secara teratur setiap bulannya di Puskesmas Mandastana. Keempat, belum optimalnya pelayanan medik di ruang KIA KB imunisasi di Puskesmas Mandastana. Selanjutnya dilakukan prioritas isu berdasarkan APKL, atau A akurat, P problematik, K halayak, L layak. Isu yang pertama merupakan isu dengan peringkat pertama. Skornya A4, P5, K5, L5 dengan jumlah 19. Prioritas isu berdasarkan USG, atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Untuk masalah pertama, yaitu belum optimalnya pemahaman kesadaran masyarakat terhadap penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Kedua, belum optimalnya peran perangkat masyarakat setempat dalam membantu memberantas penyakit TB paru. Ketiga, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Keempat, kurangnya jumlah kadar kesehatan di lingkungan setempat. Dan kelima, belum optimalnya capaian penemuan kasus TB paru. Untuk peringkat pertama ada di isu pertama dengan skor U4, S4, J5, jumlah 13. Maka yang diangkat menjadi isu utama adalah belum optimalnya pemahaman kesadaran masyarakat terhadap penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Kemudian dilakukan analisis masalah dengan fishbone diagram. Dari masalah yang diangkat, dari sisi material, kurangnya media penyuluhan. Dari sisi petugas TB paru merangkap tugas lain, dan masyarakat masih takut akan persepsi orang lain tentang penyakit TB paru. Dari sisi environment, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya deteksi penyakit TB paru. Dari sisi money, alokasi biaya untuk program TB paru terbatas. Dari sisi metode, jumlah penyuluhan TB paru ke masyarakat masih kurang. Dari masalah yang kita dapatkan dilakukan alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Untuk faktor internal, terdiri dari strength dan weakness. Kemudian untuk faktor eksternal, terdiri dari opportunity dan threats. Untuk pemecahan masalah strength dan opportunity, pertama, penyuluhan masyarakat tentang pentingnya pencegahan TB paru. Kedua, menjangkau lebih banyak lagi penderita TB, khususnya TB paru kasus baru, yang dapat dimasukkan dalam program pengobatan. Ketiga, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengobatan TB gratis ditanggung oleh pemerintah. Untuk pemecahan masalah weakness dan opportunity, pertama, menyediakan sarana sosialisasi seperti poster dan brosur. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program puskesmas. Ketiga, sosialisasi TB bisa dilakukan saat ada acara pertemuan ibu-ibu PKK di desa. Kemudian dilakukan alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Terdiri dari faktor internal, yaitu strength dan weakness, faktor eksternal, yaitu opportunity dan threats. Untuk faktor strength, pertama, kualitas SDM yang kompeten. Kedua, jaringan puskesmas yang mencakup posyandu di tiap desa sudah ada. Untuk weakness, yang pertama, kurangnya sarana sosialisasi mengenai TB yang mudah dipahami masyarakat. Kedua, sosialisasi tentang TB kurang merata. Ketiga, banyaknya program promosi kesehatan lain yang diprioritaskan di puskesmas. Keempat, alokasi biaya untuk program TB terbatas. Untuk opportunity, pertama, adanya pertemuan secara berkala oleh Dinas Kesehatan yang turut aktif dalam monef program TB paru di puskesmas. Kedua, dukungan program dari pemerintah mengenai penyakit menular termasuk TB paru. Untuk threats, pertama, kerjasama yang belum maksimal dengan sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kedua, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi tentang TB paru. Maka pemecahan masalah untuk opportunity dan strength,
Pertama, penyuluhan masyarakat tentang pentingnya pencegahan TB paru. Kedua, menjangkau lebih banyak lagi penderita TB, khususnya TB paru kasus baru, yang dapat dimasukkan dalam program pengobatan. Untuk pemecahan masalah strength dan threats, yang pertama, membentuk kadar khusus TB untuk memantau masyarakat yang memiliki gejala batuk yang mengarah ke TB paru. Untuk weakness dan opportunity, pemecahan masalahnya adalah menyediakan sarana sosialisasi seperti poster dan brosur. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program puskesmas. Untuk pemecahan masalah weakness dan threats, yaitu kadar bersama keluarga dapat membantu untuk sosialisasi penyakit TB. Untuk pemecahan masalah, strength dan threats, pertama, membentuk kadar khusus TB untuk memantau jika ada masyarakat yang memiliki gejala batuk yang mengarah ke TB paru. Kedua, membentuk kadar khusus TB untuk aktif mengajak masyarakat ikut dalam penyuluhan tentang TB. Ketiga, bekerja sama dengan petugas Promkes untuk melakukan sosialisasi tentang TB ke masyarakat. Untuk pemecahan masalah, weakness dan threats. Pertama, kadar bersama keluarga dapat membantu untuk sosialisasi penyakit TB. Kedua, membagikan brosur tentang TB kepada seluruh pasien yang menunggu di ruang tunggu pelayanan puskesmas. Ketiga, pembentukan kadar dapat membantu membawa pot sputum TB ke rumah pasien. Demikian presentasi saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.